Mungkin ada orang dinyatakan Sementara kita di sini masih sibuk berdebat di media sosial, meributkan hal-hal sepele, negara tetangga kita, Vietnam, diam-diam sedang membangun masa depan mereka dengan teknologi raksasa Tiongkok. Di saat pabrik-pabrik raksasa dunia mengantre masuk ke Hanoi, di negeri kita, pabrik-pabrik legendaris justru bertumbangan satu persatu. Sahabat Babnus, ini bukan sekedar kompetisi biasa, ini adalah peringatan dini. Banyak dari kalian di kolom komentar video kami sebelumnya sering mengeluh kenapa investor raksasa lebih memilih Vietnam ketimbang negeri kita. Dan jawabannya seringkali bermuara pada penyakit klasik kita, birokrasi yang berbelit, regulasi yang berubah-ubah, dan bayang-bayang pungli yang mencekik. Tapi, apakah benar hanya itu masalahnya? Apakah Indonesia ditakdirkan hanya akan menjadi pasar raksasa bagi barang-barang made in Vietnam? Mengapa kita yang punya SDM melimpah justru terancam menjadi konsumen abadi? Sahabat Babnus, jangan geser video ini sekejap pun, karena di akhir video nanti kita akan membongkar sebuah plot twist besar, sebuah kebenaran pahit tentang struktur ekonomi kita yang sengaja disembunyikan, yang menjelaskan mengapa sekeras apapun kita mencoba, kita justru sedang berjalan menuju jebakan fatal. Dan sekarang mari kita bedah nalar geopolitik dan ekonominya. Kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Mengapa raksasa teknologi sekelas Intel lebih memilih menanam modal miliaran dolar mereka di Vietnam ketimbang di negeri kita? Apakah karena mereka benci Konoha? Tentu tidak, ini murni bisnis. Dan dalam dunia bisnis global, kecepatan adalah segalanya. Perhatikan perbandingan tajam ini. Vietnam sukses meniru habis-habisan model Tiongkok dalam hal regulasi. Di sana, pemerintah pusat memegang kendali penuh. Investor datang, lahan siap, izin keluar dalam hitungan hari. Sementara di Konoha, investor harus melewati labirin birokrasi yang berbelit-belit. Izin pusat oke, namun izin daerah belum tentu. Dan aturan hari ini bisa berbeda dengan aturan bulan depan. Seperti yang sering kalian suarakan di kolom komentar kami, banyak dari kalian yang jeli melihat bahwa musuh terbesar investasi kita bukanlah negara lain, melainkan hambatan internal kita sendiri. Bayang-bayang pungli, ego sektoral, dan oknum pejabat korup yang hanya mementingkan isi kantong pribadi ketimbang masa depan industri nasional adalah alasan utama mengapa uang-uang raksasa itu berbelok arah tepat di atas Selat Malaka. Dampak dari larinya para raksasa teknologi ini melahirkan fenomena yang sangat mengerikan bagi ekonomi kita, deindustrialisasi dini. Sederhananya, negara kita beresiko mengalami penurunan industri manufaktur sebelum kita sempat menjadi negara maju. Dan kita menua sebelum sempat kaya. Pemerintah kita mungkin bangga dengan narasi hilirisasi nikel. Itu memang bagus, tapi mari kita jujur, kita terlalu bergantung pada komoditas mentah. Kita bangga mengekspor bahan baku, namun gagal membangun industri manufaktur bernilai tambah tinggi di dalam negeri. Vietnam memang tidak punya nikel sebanyak kita, tapi mereka punya pabrik yang merakit ekosistem teknologi masa depan. Kita memang punya bahan bakunya, tapi mereka yang punya teknologinya. Di panggung-panggung formal, para pemimpin kita seringkali ngomong setinggi langit tentang visi masa depan yang megah. Namun, begitu turun ke realita eksekusi lapangan, kita kalah telak dalam hal konsistensi dan efisiensi dibandingkan tetangga sebelah. Dan jika pola ini terus dibiarkan, kita sedang berjalan menuju jebakan fatal, sebuah kondisi di mana industri dalam negeri mati kutu, sementara gerbang pasar kita dipaksa terbuka lebar. Sahabat Babnus, mari kita bicara angka, karena angka tidak bisa berbohong. Dalam 10 tahun terakhir, struktur ekonomi kita dan Vietnam bergerak ke arah yang bertolak belakang. Perhatikan data ini. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia terus merosot dari angka 22% di masa lalu, kini terperosok ke kisaran 18%. Kita sedang mengalami deindustrialisasi dini. Kita meninggalkan pabrik sebelum kita benar-benar jadi negara industri. Sekarang mari kita lihat Vietnam. Kontribusi manufaktur mereka justru melesat hingga mendekati 25% dari PDB mereka.
Mereka sedang berada di masa keemasan industri. Lantas pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Jawabannya, mari kita lihat perbandingan investasi asing langsung. Sepanjang tahun 2023 saja, Vietnam berhasil menarik komitmen investasi lebih dari 36 miliar dolar Amerika Serikat. Apa yang mereka tawarkan bukan sekedar lahan murah, tapi kepastian hukum. Di Vietnam, sekali pemerintah pusat bilang A, maka dari provinsi sampai ke tingkat desa akan juga bilang A. Sementara di negeri kita, investor sering terjebak dalam biaya siluman dan aturan yang berubah-ubah tiap ganti kepemimpinan. Akibatnya, raksasa seperti Apple memilih membangun 11 pabrik komponen di Vietnam, bukan di sini. Dan Samsung menjadikan Vietnam sebagai basis produksi global dengan nilai ekspor mencapai 50 miliar dolar lebih. Kita memang bangga dengan hilirisasi nikel, tapi mari kita jujur, hilirisasi kita baru di tahap awal, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Sedangkan di Vietnam, mereka yang tidak punya nikel sebanyak kita, tapi mereka merakit semikonduktor, smartphone, dan laptop yang kita gunakan hari ini. Sahabat Babnus, mari kita buka mata kita lebar-lebar dan lihat sekeliling. Setiap hari, jutaan paket mengalir membanjiri rumah-rumah kita melalui platform e-commerce. Tapi pernahkah kalian untuk memeriksa labelnya? Pakaian, gadget, peralatan rumah tangga hingga komponen teknologi sebagian besar bertuliskan Made in China. Dan kini semakin sering kita melihat label Made in Vietnam. Inilah dilema terbesar kita hari ini. Kita bangga memiliki pasar digital terbesar di Asia Tenggara, tapi kita lupa kita hanyalah pasar. Kita kebanjiran barang, sementara negara tetangga kebanjiran cuan. Kita seringkali membanggakan narasi bonus demografi bahwa kita punya ratusan juta anak muda usia produktif. Tapi mari kita ajukan satu pertanyaan kritis yang paling mendasar. Apakah investasi pendidikan kita yang bernilai ratusan triliun itu hanya disiapkan untuk melahirkan SDM hafalan? SDM yang jago menghafal teori, pandai mengisi kertas ujian, tapi gagap saat dihadapkan pada pemecahan masalah real teknologi masa depan. Sementara di saat yang sama, kurikulum sekolah di tetangga sebelah sudah melahirkan ahli robotika, pakar kecerdasan buatan, dan teknisi rantai pasok global. Saat teknologi EV dan AI Tiongkok masuk secara masif ke negeri ini, mereka tidak menjadikan kita sebagai basis produksi utama. Mereka hanya menjadikan kita sebagai konsumen setianya. Pertanyaannya, dengan jutaan anak muda yang kita miliki, apakah masa depan generasi kita hanya disiapkan untuk berakhir menjadi kurir pengantar paket barang buatan asing? Atau disiapkan untuk menjadi penonton yang mengagumi kecanggihan teknologi bangsa lain dari layar ponsel mereka? Sahabat Babnus, ini bukan lagi sekedar masalah ekonomi. Ini adalah masalah harga diri sebuah bangsa. Di sini, tim redaksi menyadari bahwa bagian ini memang terasa menyakitkan, tapi kita harus berani untuk menatap cermin ini. Sahabat Babnus, sekarang kita bongkar plot twist terbesarnya. Selama ini, kita mengira musuh kita hanyalah pungli dan birokrasi, tapi kenyataannya jauh lebih sistemik dari itu. Kebenaran pahitnya adalah bahwa struktur ekonomi di negeri kita ini sengaja didesain untuk tidak ramah pada industri manufaktur. Lantas pertanyaannya mengapa? Jawabannya, karena para elit dan pemilik modal di dalam negeri jauh lebih suka untuk memutar uang mereka di sektor yang cepat menghasilkan cuan tanpa repot, seperti sektor properti, pinjaman finansial, dan mengeruk komoditas mentah bumi. Membangun pabrik manufaktur teknologi tinggi itu butuh waktu tahunan, riset mahal, dan kepastian hukum. Dan para elit kita tidak sabar untuk itu. Mereka lebih memilih untuk menjadi maklar dan importir barang asing ketimbang menjadi pencipta industri rumah sendiri. Dan itulah jebakan fatalnya. Kita sengaja dimiskinkan secara industri dari dalam. Sahabat Babnus, Vietnam bukan musuh kita. Vietnam adalah cermin. Mereka memperlihatkan kepada kita bagaimana sebuah negara yang hancur karena perang bisa bangkit menjadi raksasa industri hanya dalam beberapa dekade karena mereka fokus, bersih, dan berani mengeksekusi masa depan. Jika kita tidak segera berbenah, jika kita tidak memberantas oknum pejabat korup atau merombak total kurikulum pendidikan dan memaksa modal bergerak ke arah manufaktur bernilai tinggi, maka nasib Indonesia sudah bisa ditebak. Kita hanya akan menjadi penonton abadi dan pasar terbesar di ASEAN. Sebagai penutup, kami ingin melempar pertanyaan penting ini kepada kalian semua. Apa satu hal penting darurat yang harus diubah oleh pemerintah kita hari ini agar kita tidak selamanya kalah dari Vietnam? Silakan tulis pendapat tajam kalian di kolom komentar kami. Tetap di Babnus, tajam, berani, dan terdepan.